zaman modern seperti sekarang ini, era digital apapun dapat diakses dengan sangat mudah melalui internet. Kamu dapat mencari apapun yang kamu inginkan, termasuk bahan belajar. Hanya dengan search melalui Google, akan langsung muncul hasil pencarian yang sangat presisi sesuai keinginanmu. Tetapi di balik kemudahan tersebut, kita tidak bisa menghindari informasi-informasi yang salah, hoax, dan sebagainya yang bertebaran melalui internet. Sedangkan melalui buku sudah melewati proses pengecekan fakta hingga verifikasi, sehingga buku memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dan sangat valid dibanding internet. Dan inilah proses pembuatan buku di penerbit Salemba, dari naskah menjadi sebuah buku. Penerbit Salemba merupakan penyedia buku yang berdiri tanggal 14 Maret 1983. Penerbit Salemba memiliki 6 imprint, yaitu Salemba 4, Salemba Humanica, Salemba Medica, Salemba Teknika, Salemba Infotek, dan Salemba Dinia. Penerbit Salemba sudah menerbitkan banyak judul buku untuk membantu mahasiswa di perguruan tinggi serta para dosen dalam proses belajar mengajar. Hingga saat ini, penerbit Salemba masih memenuhi permintaan buku ajar. Dengan hal ini, penerbit Salemba menjadi salah satu penyedia buku yang sangat digandrungi masyarakat. Penerbit Salemba selalu mengeluarkan buku yang berkualitas dan original. Jadi, masyarakat mempercayai penerbit Salemba sebagai media untuk penyedia buku pembelajaran. Tak hanya itu, penerbit Salemba sekarang juga dilengkapi e-book, e-learning, e-tryout, dan e-training sebagai penunjang pembelajaran yang maksimal. Untuk keaslian buku pada penerbit Salemba memiliki tanda keaslian khusus berbentuk stiker hologram agar memudahkan para pengguna dalam membedakan buku asli dengan buku yang bajakan. Dan kualitas dari buku penerbit Salemba tidak perlu diragukan lagi, karena melewati banyak proses yang mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Dengan ini, buku penerbit Salemba diberi kisaran harga yang sesuai. Masuk ke dalam proses pembuatan buku. Buku pada penerbit Salemba memiliki 3 proses, yaitu editing naskah, layout buku, dan desain cover. Ada 3 proses utama dalam penerbitan sebuah buku yang ada di bagian produksi. Yang pertama yaitu penyuntingan atau editing, yang kedua yaitu penata-letakan naskah atau setting atau layout. Yang ketiga adalah pembuatan desain cover atau perancangan sampul. Awalnya naskah yang masuk ke penerbit akan diseleksi dalam rapat dewan redaksi. Setelah para dewan redaksi menyatakan bahwa naskah ini oke untuk diterbitkan, maka naskah akan segera dilempar ke editor in charge. Editor in charge ini awalnya akan mengecek kelengkapan naskah, seperti apakah dia sudah dilengkapi dengan CV, lalu dia sudah ada kelengkapan kata pengantarnya, prakatanya, daftar pusakanya, lalu juga mengecek apakah semua sumber-sumbernya sudah tersedia, lalu juga dicek apakah buku ini ilustrasinya sudah cukup atau belum. Dan jika sudah ada ilustrasinya, dicek lagi sumbernya sudah ada atau belum. Jadi memang cukup banyak yang harus dilakukan oleh editor in charge di awal sebelum mengeditkan naskah. Beberapa buku tertentu di penerbit Salemba juga terdapat editor ahli yang mengecek secara keseluruhan naskah ini sudah benar atau belum isinya, sudah enak untuk dibaca atau belum, dan sudah benar misalnya untuk naskah-naskah yang penghitungan-penghitungan, apakah penghitungannya sudah sesuai atau belum. Saat editor telah selesai melakukan editing, naskah ini akan diserahkan kepada layouter atau setter. Setter lah yang akan menentukan bagaimana tampilan buku tersebut, tampilan-tampilan yang sesuai dengan buku tersebut. Misalnya
tabelnya seperti apa, gambarnya yang bagus seperti apa, diletakkannya di mana, sehingga buku ini semakin enak untuk dibaca. Ketika semua naskah sudah di layout, editor akan kembali mengecek naskah tersebut, apakah isinya semua sudah ada di dalam layoutan tersebut, tampilannya sudah benar-benar sudah bagus atau tidak. Setelah writer selesai melakukan penata-letakan naskah, selanjutnya naskah itu akan dikembalikan lagi kepada editor. Editor akan mengecek ulang kembali apakah masih ada typo dan lain sebagainya, apakah gambarnya sudah sesuai semuanya atau belum, atau apakah tabel-tabel itu sudah enak untuk dibaca atau tidak. Setelah itu, editor akan mengirimkan draft awal dari buku ini kepada penulis. Selama proses editing, pastinya editor akan mempunyai banyak pertanyaan terkait isi naskah tersebut. Nah, dalam bagian ini, semuanya akan diklarifikasi kepada penulis. Selama menunggu feedback dari penulis, editor akan bekerja sama dengan desainer cover dalam membuat beberapa alternatif cover. Cover tersebut harus sesuai dengan isi dari buku. Cover menjadi bagian terpenting dari buku karena ini merupakan daya tarik dari buku itu sendiri. Orang akan membeli buku tentunya awalnya melihat dari covernya dulu. Ketika penulis sudah memberikan feedback dari isi bukunya dan juga sudah memilih cover yang diinginkannya, maka sudah selesailah proses dari produksi sebuah buku. Panjangnya proses tersebutlah yang membedakan antara penerbitan dengan percetakan.